Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup POA 06 dari kelas AADA. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai Final Project Production Operation and Analysis. Grup kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Farhan Adam Zulfikar dengan NIM 27024753315. Yang kedua adalah Muhammad Fatih Aufa Zahron dengan NIM 27024732226. Yang ketiga adalah Mahyudin 27024736661, dan yang terakhir Anidia Muhidah dengan NIM 27024755156. Latar belakang. La Familia Bike merupakan perusahaan yang telah memproduksi sepeda anak usia 7-10 tahun selama bertahun-tahun dan berfokus pada kualitas serta kepuasan pelanggan. Permasalahan yang dihadapi yaitu selama masa pandemi, permintaan dan penjualan sepeda meningkat tajam. Namun, sistem manajemen operasional perusahaan belum mampu menyesuaikan kapasitas produksinya dengan lonjakan permintaan tersebut. Maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana strategi dan langkah penjadwalan produksi yang paling efisien agar perusahaan dapat memenuhi peningkatan permintaan pasar tanpa mengganggu stabilitas operasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan metode penjadwalan terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas produksi di perusahaan La Familia Bike. Yang pertama adalah forecasting. Untuk menentukan perencanaan produksi dari studi kasus La Familia Bike, khususnya penjualan green bike, forecasting dilakukan untuk menggunakan data penjualan selama 3 tahun, di mana setiap periode mewakili 1 bulan, yaitu Januari 2019 sampai Desember 2021. Dari data tersebut, diharapkan dapat menentukan perencanaan produksi untuk tahun 2022. Untuk memahami tren dan pola penjualan green bike serta total penjualan dari data yang diberikan, kita akan menggunakan beberapa metode peramalan atau forecasting. Tujuannya adalah untuk memprediksi penjualan di masa mendatang dengan lebih akurat. Metode-metode yang digunakan meliputi yang pertama adalah metode Transitional Decomposition atau TSD, yang kedua Moving Average atau MA, yang ketiga adalah Hot Linear Trend Model, dan yang keempat adalah Winter Seasonal Model. Dihasilkan dari perhitungan menggunakan forecasting. Berdasarkan perbandingan 4 metode yaitu TSD, Moving Average, Holds, and Winters, hasil menunjukkan bahwa Time Series Decomposition atau TSD memiliki akurasi terbaik dengan MAP sebesar 1,23% dan MAD sebesar 834,97. Metode ini dipilih sebagai yang paling akurat karena menghasilkan kesalahan terkecil dan prediksi paling stabil dibandingkan metode yang lainnya. Perbandingan dapat dilihat melalui tabel yang ada di atas. Saya akan menjelaskan terkait target planning. Tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar agar biaya total tetap efisien. Dalam analisis ini digunakan 4 metode, yaitu Zero Inventory Plan, Constant Workflow Plan, Overtime plus Load of Sales, and Overtime plus Subcontract. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Zero Inventory Plan mampu menekan jumlah stok, namun menimbulkan biaya tinggi karena fluktuasi tenaga kerja. Kemudian Constant Workflow Plan menjaga stabilitas pekerja, tapi menyebabkan kelebihan stok dan biaya penyimpanan yang besar. Overtime plus Load of Sales memang menekan biaya inventory, tetapi berisiko kehilangan penjualan dan dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Dari keempat metode tersebut, overtime plus subkontrak dinilai paling seimbang karena dapat memenuhi seluruh permintaan tanpa stok berlebih maupun kehilangan penjualan. Dengan fleksibilitas tinggi dan stabilitas tenaga kerja, strategi ini menjadi pilihan terbaik bagi La Familia Bag selama biaya lembur dan subkontrak dapat dikendalikan secara efisien. Selanjutnya, pada bagian assembly proses, dilakukan pemetaan proses perakitan sepeda dari komponen dasar hingga menjadi produk akhir. Proses ini digambarkan melalui assembly chart dengan struktur sub-assembly
atau SSA, kemudian Sub-Assembly SA, dan Assembly A. Struktur ini membantu perusahaan memahami alur perakitan secara sistematis, mempermudah identifikasi komponen, serta meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dari hasil tersebut, kemudian disusun product structure dan bill of material sebagai dasar perencanaan kebutuhan material dan pengendalian stok selama produksi berlangsung. Dengan adanya agregat planning dan assembly proses yang terintegrasi, La Familia Bag dapat menjalankan proses produksi secara lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatil Fajaron dari kelompok PO6, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu assembly process. Kita sekarang masuk ke Master Production Scheduling atau MPS. Nah, Master Production Scheduling atau MPS ini digunakan lebih baik untuk mengatur jadwal produksi secara terstruktur dan efisien berdasarkan data permintaan stok tersedia, lead time, dan safety stock. Hasil perhitungan menunjukkan kesesuaian antara jadwal produksi dan permintaan dasar sepanjang tahun 2022. Dengan forecast yang cukup akurat, nilai project available balance-nya dan available to promise-nya konsisten di angka 8.750, mencerminkan kestabilan persediaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu. Oke, sekarang kita lanjut ke MRP atau Material Requirement Planning. MRP ini disusun berdasarkan hasil dari MPS tadi. Struktur produk, lot size, lead time, safety stock, dan inventory. MRP menghitung net requirement untuk menentukan plan order receipt dan release secara tepat. Dari tabel ini adalah salah satu contoh dari MRP tersebut yang saya ambil dari data sendiri. Yang sekarang kita masuk load sizing. Nah, load sizing ini terdapat beberapa metode. Ada filter mill, part period, balancing, list unit cost, dan reporting. Nah, load sizing ini adalah proses menentukan berapa banyak dan kapan suatu item harus diproduksi atau dipesan untuk memenuhi kebutuhan demand dalam periode tersebut atau tertentu. Nah, di sini ada salah satunya ada filter mill. Nah, masing-masing dari metode ini memiliki plus minusnya masing-masing. Nah, untuk filter mill ini bertujuan untuk menentukan jumlah periode permintaan yang sebaiknya digabung dalam satu kebutuhan yang minimalkan biaya rata-rata per periode. Nah, lalu kita masuk ke PPB ini bertujuan untuk menetapkan periode pemesanan dengan kondisi di mana biaya penyimpanan total sama dengan biaya setup. Lalu kita masuk ke list unit cost atau LUC yang bertujuan untuk menentukan lot dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Lalu masuk ke workload rutin bertujuan untuk menentukan periode pemesanan dengan total biaya minimum untuk seluruh horizon. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pada modul 7 terdapat Inventory Control Subject to No Demand pada bagian Kanban. Nah, Kanban ini adalah salah satu sistem visual untuk mengelola pekerjaan dengan aliran material atau produksi kerja secara efisien. Dalam bahasa Jepang, Kanban berarti papan tanda atau kartu visual. Ini merupakan papan Kanban yang telah kami analisis dan grup kami buat. Berikut data yang kami peroleh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai operation scheduling. Operation scheduling merupakan aspek penting dalam pengendalian operasi baik di industri, manufaktur maupun jasa. Perusahaan La Familia mengusung moto "Grip Brakes will increase your lifespan". Ini menekankan kualitas sistem pengereman pada produknya. Komponen rem terdiri atas brake pads, caliper, dan sejenisnya. Semua komponen tersebut
diproduksi melalui beberapa proses manufaktur dan mesin produksi sebelum akhirnya menjalani proses perakitan akhir dari seluruh bagian. Setiap komponen melalui 4 jenis mesin, yaitu lathe, milling, drilling, dan CNC mesin. Pada metode CDS atau Campbell-Dudek-Smith, untuk penjualan operasi mesin dengan 4 mesin diperoleh 3 iterasi. Iterasi pertama menghasilkan urutan BP, CMB, H, R, C. Iterasi kedua menghasilkan urutan CMB, H, BP, R, C. Dan iterasi ketiga menghasilkan urutan H, CMB, BP, R, dan C. Berdasarkan perbandingan idle time dan max span, iterasi 3 akan dipilih karena memiliki idle time paling rendah, yaitu 29 menit, dengan total waktu penyelesaian seluruh komponen 34 menit. Selanjutnya, mengenai penjualan pekerja. Dilakukan menggunakan aplikasi Lingo. Berdasarkan hasil perhitungan, dibutuhkan 85 karyawan agar aturan 5 hari kerja dan 2 hari libur, serta kebutuhan minimum pekerja harian Familia Bikes dapat terpenuhi. Hari Senin dan Minggu memiliki kelebihan 1 pekerja, masing-masing 59 dan 61 orang. Karena penyesuaian terhadap ketentuan 5 dan 2 tersebut, tanpa kelebihan ini, akan ada karyawan yang harus bekerja 6 hari berturut-turut untuk memenuhi kebutuhan minimum harian. Demikian penjelasan mengenai operation scheduling. Terima kasih.